Di sini Pak Bizar di masa itu luar biasa. Ya. Ini sudah sering kita ingatkan ya. Di masa itu bagaimana kondisi Mekah, belum ada penerangan lampu seperti sekarang, tidak ada media seperti sekarang ya. Kemudian pada masa itu baru beberapa ayat Al-Quran yang turun. Ada orang di kota Mekah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku sebagai nabi. Yang beriman dijamin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira kita akan beriman atau kita akan kufur kalau hidup di masa itu? Saya sering bahasakan itu ya. Apakah kita akan jadi Abu Jahal atau jadi Abu Lahab? Ya, atau kita akan menjadi Abu Bakar, gitu kan? Karena tidak mudah untuk beriman pada orang yang pada masa itu. Di masa sekarang saja Quran sudah sempurna, ada terjemahannya, media begitu luar biasa sekarang, penerangan, banyak ulama, masih banyak orang yang tidak mau terima Islam, masih banyak orang yang tidak sudah Muslim tidak mau terapkan agama Islam, ya tidak mau menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW, masih banyak. Bagaimana kalau mereka hidup di masa itu? Ya. Maka ini kedudukan tersendiri. Abi Dzar cuma bertanya, Rasulullah jelasin, oh ini benar, langsung diikutin sama dia. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas satu figur yang setelah saya buka lembaran-lembaran sejarah biografi manusia ini luar biasa gitu. Banyak sekali pelajaran. Setiap kali saya mau ambil satu pelajaran, saya menemukan pelajaran yang lainnya. Dari figur orang ini, kalau kita ingin mengeluarkan 100 pelajaran, bahkan 200 pelajaran dari hidupnya, bisa kita temukan. Karena dari semua sisinya, pelajaran dalam kehidupan. Baik itu dari sisi keimanannya, bagaimana komitmen mencari kebenaran, bagaimana dia menerapkan Islam itu sebagai kebenaran dalam kehidupannya, terus komitmen sampai dia meninggal dunia, dan bagaimana realisasi dalam kehidupannya dalam berjihad, dalam menyampaikan ilmu, dalam zuhud terhadap dunia, dalam merendah dan tawadhu walaupun memiliki ilmu yang luas tapi tidak pernah menyombongkan diri. Dalam segala hal kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar. Salah seorang dari as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dulu di fase Mekah, yaitu Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sosok sahabat ini orang atau satu-satunya orang yang Nabi SAW samakan dengan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dalam sabda beliau yang masyhur, "Man sarrahu an yanzura ila tawadu'i Isa bin Maryam falyanzur ila Abi Dzar." Siapa yang mau melihat bagaimana ciri tawadhu'nya, merendah karena Allah, Isa putra Maryam, Nabi yang mulia, maka dia bisa melihat kepada tawadhu'nya Abi Dzar. Tidak ada satupun sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW seperti ini, kecuali manusia terbaik ini, atau manusia yang sangat baik ini. Oleh karena itu dari sini saja sudah cukup untuk kita bisa ambil banyak sekali pelajaran. Berarti seakan-akan kita kalau pelajari Abi Dzar sedang mempelajari juga figur Nabi Isa alaihissalam, walaupun memang mengerucut kepada sifat tawadhu'nya. Tapi tawadhu' mewakili semuanya sifat-sifat yang baik yang lainnya. Abi Dzar saudaraku seiman nasabnya adalah bernama Jundub bin Junabah bin Sakan bin Sofyan. Tentu nasabnya cukup panjang. Saya ambil beberapa nasab saja. Dan ini teman-teman bisa kalau ketinggalan menulis bisa insya Allah mengikuti nanti siaran ulang. Ataupun bisa searching nasab beliau sangat masyhur. Ya, di Google pun cukup banyak yang menulis tentang nasab beliau. Tapi namanya yang masyhur adalah Jundub bin Junabah bin Sakan bin Sofyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghifar bin Malil bin Damar bin Bakr bin Abdi Manab bin Kinana, dan kunyanya julukannya Abi Dzar dari suku Al-Ghifar. Makanya ada namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Tradisi orang-orang Arab biasanya mereka menisbatkan akhir namanya dengan nama sukunya. Maka Al-Ghifari diambil dari suku Al-Ghifar yang merupakan suku beliau. Dan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Nanti akan kita ceritakan bagaimana beliau mendapatkan julukan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Serta istri dia dikenal dengan Ummu Dzar.
Tapi nama sendiri saya belum temukan, cuman ada disebutkan sebagaimana dia punya julukan Abi Dzar, istrinya juga dikenal dengan Ummu Dzar, dan ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqi'ah. Kalau ayahnya tadi sudah kita sebutkan Junabah, karena nama dia Jundub bin Junabah. Kalau ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqi'ah. Yang sahih dia bersaudara dengan Amr bin Abasa, walaupun ini berbeda ayah. Kemudian Anis bin Junabah dan As-Samit ya, bin Junabah. Orang ini nanti akan kita ceritakan bagaimana masuk Islamnya. Dia masuk Islam dan ceritanya panjang lebar, nanti kita paparkan insya Allah. Kemudian setelah masuk Islam, karena kondisi Mekah pada saat itu belum memungkinkan untuk dia bisa tinggal di Mekah, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk kembali dan mendakwahi kaumnya. Dan hanya beberapa saat saja dia menyampaikan tentang Islam ke kaumnya, maka setengah kaumnya menerima Islam itu. Jadi suku Ghifar ini semuanya dipanen pahalanya oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu. Setelah dia masuk Islam, dia pulang mendakwahi kaumnya, setengahnya masuk Islam, setengah lagi berjanji akan masuk Islam setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan akhirnya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, betul-betul setengahnya masuk Islam. Dan lebih unik daripada itu, ada satu suku Salama namanya. Suku Salama ini sekutunya suku Ghifar. Satu suku lebih, ribuan orang, semuanya masuk Islam karena suku Ghifar masuk Islam. Maka dua suku besar ini, suku Ghifar dan suku Salama, dua-duanya dipanen pahalanya oleh Abi Dzar radhiyallahu anhum. Yang lebih unik lagi, saudaraku seiman, suku Ghifar ini suku yang terkenal sebagai suku perampok. Suku perampok. Tetapi Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia satu mutiara dari sekian banyak mutiara manusia yang hidup di tengah-tengah komunitas yang penuh dengan kriminal seperti ini, tapi dia tidak ikut-ikutan merampok. Dengan kebersihan hatinya itu, karena dia tidak ikut-ikutan, maka Allah berikan dia hidayah dan dia menjadi penyebab kaumnya akhirnya berhenti dari perampokan tersebut dan semuanya masuk Islam. Kisah masuk Islamnya tentu penulis di sini, kalau teman-teman pegang buku di halaman 420 menyebutkan juga dia termasuk yang memberikan fatwa di masa khilafah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Karena dia meninggal di tahun 32 Hijriah di masa Uthman. Maka dia termasuk pemberi fatwa. Karena luasnya ilmu yang dia miliki, sebagaimana akan kita paparkan nanti insya Allah, salah satu keutamaan beliau adalah ulamanya sahabat. Dan beliau juga sangat terkenal dan jadi suri tauladan di masanya. Di masa itu sahabat saja, apalagi di masa kita sekarang, para sahabat saja banyak yang belajar dari Abi Dzar dari sisi kezuhudannya, mendahulukan akhirat dari dunia, banyak belajar dari sifat dermawannya, sedekahnya, banyak belajar dari ilmu yang dia miliki yang luas dan juga praktek amal. Serta komitmen dalam menyebutkan kebenaran walaupun dia dimusuhi oleh seluruh orang. Yang penting itu benar, maka dia sampaikan komitmen dengan itu. Dan dia tidak pernah takut untuk dicela oleh manusia selama dia membela kebenaran yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa hidupnya saja beliau sudah menjadi suri tauladan dalam poin seperti itu di kalangan para sahabat. Nanti akan kita lihat bagaimana pujian para sahabat terhadap Abi Dzar radhiyallahu anhu, sampai Ali radhiyallahu anhu pun memuji-muji dia, bahkan menganggap dirinya tidak punya apa-apa dibandingkan dengan Abi Dzar dari sisi ilmu dan komitmen berpegang pada kebenaran. Dia juga termasuk ikut dalam penaklukan Baitul Maqdis di masa Umar radhiyallahu anhu. Dan ini keutamaan tersendiri. Perlu teman-teman tahu ya, ulama sudah mengatakan kalau ada satu pasukan Islam yang pergi berperang, ekspansi Islam, ikut dalam menyebarkan Islam ke satu lokasi dan lokasi itu berhasil ditaklukkan, maka semua yang menjadi penyebab penyerangan tersebut, pemimpin terbesarnya, misalnya masa itu khalifahnya misalnya, atau masa kita presiden atau raja, kemudian panglima perangnya, seluruh prajurit-prajuritnya akan panen pahala lokasi yang ditaklukkan itu. Artinya pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun 15 Hijriah itu sempat beliau utus pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma untuk menembus Baitul Maqdis. Maka Umar bin Khattab sebagai raja,
Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dan seluruh pasukannya termasuk Abi Dzar dalam pasukan itu yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, dan akhirnya mulai hari itu sampai hari ini Baitul Maqdis menjadi milik muslimin dan dipakai sholat. Masjidnya selalu direnovasi dan selalu ada keutamaan karena ada motivasi dari Nabi SAW untuk mendatangi Baitul Maqdis, sholat di sana, dan pahalanya 250 kali lipat dibandingkan tempat-tempat lain. Tentu dia masih dibawa keutamaan Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Tapi Masjid Aqsa adalah masjid yang ketiga. Maka seluruh wilayah Palestina, kaum muslimin di sana semenjak takluk dan penduduknya masuk Islam serta Baitul Maqdis dipakai sholat, maka Abi Dzar dan seluruh muslimin yang ikut perang pada saat itu termasuk Umar bin Khattab akan panen pahala masyarakat Palestina. Termasuk di hari-hari sekarang pada saat mereka menjadi syuhada, maka orang-orang yang menjadi penyebab mereka mengenal Islam awal itu akan panen pahala mati syahid mereka. Maka ini keutamaan tersendiri bagi orang yang memang berusaha untuk menyebarkan atau menjadi penyebab Islam tersebar ke satu lokasi. Apakah itu dengan peperangan atau misalnya dengan menyebarkan ilmu atau menyampaikan kebaikan-kebaikan atau bahkan cuma menjadi contoh saja. Suri tauladan di wilayah-wilayah tertentu akhirnya banyak orang masuk Islam. Seperti kasus di Indonesia dulu. Kita tahu sejarah masuk Islam karena banyak pedagang-pedagang yang datang dari Timur Tengah. Mereka tidak berperang masuk Indonesia, tapi mereka masuk dengan akhlak mereka, dengan muamalah jujur, transaksi yang transparan, akhlak yang baik, akhirnya penduduk Indonesia masuk Islam. Dan akhirnya pedagang-pedagang tersebut panen pahala seluruh masyarakat muslim Indonesia semenjak mereka masuk Islam. Nah ini poin juga perlu dijadikan sebagai pelajaran. Makanya saya bilang ini masih baru di awal-awal saja. Sudah terlalu banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari manusia terbaik ini. Saya coba korek bisa ratusan pelajaran yang bisa diambil. Cuma karena lihat waktu tidak akan sempat untuk membahas semuanya. Nanti kita akan pilih poin-poin terbaik yang kita jadikan sebagai ad-durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil teman-teman sekalian. Kisah masuk Islamnya cukup banyak riwayat dan di sini penulis menarik. Dia mengatakan biarkanlah atau kita membiarkan Abi Dzar menceritakan tentang bagaimana masuk Islam dia sendiri. Di halaman 421 diceritakan riwayat pertama, Abi Dzar berkata radhiyallahu anhu tentang masuk Islamnya, telah sampai kepadaku berita bahwa di Mekah telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai Nabi. Lalu aku mengirim saudaraku untuk berbicara langsung dengannya. Dan aku berkata, berangkatlah menemui laki-laki itu. Maksudnya Abi Dzar berkata kepada adiknya, pergilah ke Mekah, temuin orang yang mengaku sebagai Nabi itu, lalu berbicaralah dengannya. Maksudnya dengarkan apa saja yang kau bisa dapat informasi tentang orang tersebut. Maka adikku pun berangkat dan bertemu dengan orang tersebut. Kemudian pulang, lalu aku bertanya dengan adikku, berita apa yang kau bawa? Ia mengatakan, demi Allah aku telah melihat seorang laki-laki yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang keburukan. Maka aku berkata, kata Abi Dzar, engkau belum menghilangkan rasa dahagaku. Lalu aku pun, kata Abi Dzar, mengambil kendi air sebagai bekal di jalan dan sebuah tongkat. Zaman dulu orang kalau jalan bawa tongkat untuk dipakai kemudahan, terutama kalau di padang pasir kadang-kadang angin kencang untuk menopang dirinya. Kemudian setelah itu aku berangkat sendiri menuju ke kota Mekah. Tetapi aku belum mengenalnya, maksudnya belum mengenal Nabi SAW. Dan aku juga tidak mau bertanya kepada siapapun tentangnya. Aku meminum air Zam-Zam dan aku berada di masjid, maksudnya Masjid Haram Mekah. Lalu melintaslah Ali bin Abi Thalib pada saat itu, kemudian ia berkata, engkau sepertinya orang asing di sini. Lalu aku menjawab, kata Abi Dzar, iya. Lalu Ali mengatakan, ikutlah ke rumahku. Ini kalau kita ingin korek pelajaran demi pelajaran banyak sekali nih. Bagaimana Abi Dzar datang, kemudian hanya untuk mencari kebenaran saja. Dia datang sendiri, dia mau dengar sendiri, dia mau temuin sendiri. Dan diikutin dengan ketelitian. Tidak tergopo-gopo, tidak tergesa-gesa. Dia pelajari dulu situasi dan keadaannya. Apakah memungkinkan langsung menanyakan tentang Nabi? Bisa nggak ketemu langsung masuk Islam? Tapi dia melihat masyarakat Mekah tidak ada yang membicarakan tentang Nabi SAW. Maka dia tidak buru-buru bertanya. Pelajaran yang lain, bagaimana karam dan kebaikan orang-orang di masa itu. Termasuk Ali radhiyallahu anhu, begitu melihat orang asing, ditanya sama Ali. Kau sepertinya orang asing di sini. Dia mengatakan iya. Maka Ali langsung mengatakan, ikutlah ke rumahku. Silakan jadi tamu di rumahku. Tapi di sini Ali tidak bicara tentang Islam sama sekali. Kata Abi Dzar, lalu aku pergi bersama Ali. Tidak bertanya kepadanya sesuatu pun. Tidak aku jelaskan, apa kau pernah dengar nama seorang nabi sini?
Ini karena ketelitian dia, kehati-hatian. Jangan sampai memang ada masalah. Dan memang betul pada masa itu Quraisy mengeluarkan satu instruksi. Siapapun yang menanyakan tentang Nabi SAW maka boleh digebukin, boleh diambil hartanya. Maupun duduk Mekah atau orang luar. Abi Dzar belum tahu itu. Tapi dia begitu hati-hati dan tidak tergesa-gesa mengumpulkan informasi. Dan tidak juga terburu-buru. Kecuali nanti dia dapatkan informasi orang yang menginformasikan kepada dia. Nah itu yang dia jadikan sebagai targetnya. Maka dia pun mengatakan, aku tidak bertanya sesuatu kepada Ali dan ia pun tidak memberitahukanku. Keesokan harinya aku kembali datang ke masjid dengan tetap tidak bertanya tentang Nabi. Dan tidak seorang pun juga yang memberitahukan kepadaku sesuatu tentangnya. Kembali Ali bin Abi Thalib melewatiku seraya berkata, bukankah sudah waktunya bagimu untuk kembali? Maksudnya pulang ke kampungmu. Maka aku berkata, belum saatnya. Maka ia pun Ali berkata, apa urusanmu dan apa menyebabkanmu datang? Maka aku berkata, kata Abi Dzar, jika kau mau merahasiakan tentangku, aku akan mengabarkan kenapa aku datang ke sini. Maka Ali pun mengatakan, aku akan melakukannya. Maka Abi Dzar mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa telah muncul seorang nabi di kota ini. Baru mengucapkan kata-kata itu, dalam riwayat ini kata Abi Dzar, Ali tiba-tiba memotong pembicaraanku. Lalu mengatakan, jika itu perkara yang engkau maksud, maka sungguh engkau telah mendapat petunjuk. Maksudnya engkau telah bicara dengan orang yang tepat. Saat ini aku niat untuk menemuinya, kata Ali. Sekarang ini saya mau nemuin Nabi itu. Ikutilah aku dan masuklah kemana aku masuk. Bila aku melihat seseorang, lalu aku khawatir terhadap keselamatan dirimu, karena orang-orang Quraisy akan menggebuki dan mengambil harta orang yang menanyakan tentang Nabi SAW, maka aku akan berdiri ke arah dinding seolah-olah sedang memperbaiki sendalku dan engkau teruslah berjalan. Maksudnya supaya kamu tidak disakiti oleh Quraisy. Lalu ia pun berjalan dan aku pun berjalan bersamanya sampai akhirnya kami berhasil menemui Nabi SAW. Lalu aku berkata, kata Abi Dzar, wahai Rasulullah, paparkanlah Islam kepadaku. Lalu beliau pun menjelaskan kepadaku dan tidak mengambil waktu yang lama aku pun langsung masuk Islam. Ini kalau mau dikorek pelajarannya ini luar biasa. Ya, orang kalau hatinya bersih, pikirannya jernih, kalau disampaikan satu kebenaran dan sudah masuk di otak dia langsung bisa menerimanya. Tidak perlu banyak bertanya. Di sini Pak Bizar di masa itu luar biasa. Ya. Ini sudah sering kita ingatkan ya. Di masa itu bagaimana kondisi Mekah, belum ada penerangan lampu seperti sekarang, tidak ada media seperti sekarang ya. Kemudian pada masa itu baru beberapa ayat Al-Quran yang turun. Ada orang di kota Mekah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku sebagai nabi. Yang beriman dijamin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira kita akan beriman atau kita akan kufur kalau hidup di masa itu? Saya sering bahasakan itu ya. Apakah kita akan jadi Abu Jahal atau jadi Abu Lahab? Ya, atau kita akan menjadi Abu Bakar. Gitu kan. Karena tidak mudah untuk beriman pada orang yang pada masa itu. Di masa sekarang saja Quran sudah sempurna. Ada terjemahannya. Media begitu luar biasa sekarang. Penerangan. Banyak ulama. Masih banyak orang yang tidak mau terima Islam. Masih banyak orang yang tidak sudah muslim tidak mau terapkan agama Islam. Ya, tidak mau menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW. Masih banyak. Bagaimana kalau mereka hidup di masa itu? Ya. Maka ini kedudukan tersendiri. Abi Dzar cuma bertanya, Rasulullah jelasin, oh ini benar. Langsung diikutin sama dia. Plus lagi, lalu kemudian beliau berkata, kata Abi Dzar, Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abi Dzar, rahasiakan urusan ini. Demi kebaikanmu jangan dulu ceritakan kepada orang-orang. Dan kembalilah ke kaummu. Bila nanti telah sampai kepadamu berita kemenangan kami, maka datanglah. Dari sini pelajaran lain lagi, bahwasanya Nabi SAW memastikan dari awal Islam memang agama ini akan menang. Pasti. Satu waktu nanti tidak lama kau akan dengar kami menang, di saat itu kamu boleh datang bergabung bersama kami. Lalu Abi Dzar berkata, karena Abi Dzar menangkap bahwasanya Rasulullah SAW hanya khawatir terhadap dirinya. Ya, bukan karena Nabi SAW berikan instruksi kamu rahasiakan ya, ini sebagai sebuah perintah, bukan. Karena kalau sebuah perintah Abi Dzar tidak akan langgar. Tapi Abi Dzar tangkap dan betul-betul ya apa yang Nabi SAW inginkan, jangan kau ceritakan, khawatir kamu disakiti oleh Quraisy. Maka Abi Dzar ingin sekali menunjukkan di awal Islamnya, kalau ini benar saya akan berjuang. Maka dia mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar ya Rasulullah. Sungguh aku akan teriak di tengah-tengah mereka tentang keislamanku ini.
Jadi di sini kalau teman-teman baca bukunya jangan menganggap Abi Dzar melanggar titah Nabi SAW. Karena Nabi bukan memerintahkan beliau. Abi Dzar hanya diingatkan oleh Nabi, demi kebaikanmu supaya kau tidak disakiti oleh Quraisy, rahasiakan dulu Islammu. Tapi dia tidak mau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang hanya karena saya saja Anda khawatir saya disakitin mereka, maka saya siap untuk itu. Karena saya tahu ini benar. Ini awal sekali masuk Islam. Kita ibaratkan kalau sekarang baru pertama kali masuk dalam pengajian tiba-tiba sudah bisa terima semua Islam. Itu nggak mudah. Tapi ini satu hal yang menandakan keimanan beliau. Data betul, Abi Dzar keluar dari rumah tersebut, ya, kemudian datang ke masjid, sementara orang-orang Quraisy lagi pada ngumpul, lalu Abi Dzar teriak-teriak dengan suara keras, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi bahwa saya tidak ilah atau Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Maka tiba-tiba orang-orang Quraisy pun berteriak mengatakan, serang si Sabi' ini. Mereka mengistilahkan Sabi' itu adalah orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka Abi Dzar mengatakan, lalu mereka menyerangku. Aku dipukuli hingga hampir mati. Ya, jatuh, babak belur, semuanya berdarah. Sampai Allah mendatangkan Al-Abbas, paman Nabi. Waktu itu belum masuk Islam. Abbas masuk Islam ya setelah pembebasan kota Mekah. Ya, atau pada saat akan terjadi pembebasan kota Mekah. Dari waktu itu masih kafir. Tapi Abbas datang dan melindungiku seraya berkata, celaka kalian wahai Quraisy. Kalian ingin membunuh lelaki dari suku Ghifar, padahal kafilah dagang kafilah dagang kalian lalu lintas yang melewati perkampungan suku Ghifar. Maka mereka pun melepaskanku. Namun keesokan harinya, ini dalam kondisi babak belur, luka semuanya berdarah. Dia datang lagi, Abi Dzar mengatakan, lalu aku mengatakan seperti yang aku katakan kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hai Quraisy, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka pada saat itu mereka berkata lagi, serang si Sabi' ini lagi. Lalu aku dipukuli seperti kemarin. Kemudian Al-Abbas datang lagi dan kemudian melindungiku sampai mereka melepaskanku. Cek. Minta maaf saya mengganggu, ini ada kendaraan yang menghalangi Ustadz yang tadi ngisi dan beliau harus segera keluar karena ada jadwal lain. Mobil dengan plat B 1597 KDY. Sekali lagi saya ulangi, mobil dengan plat B 1597 KDY. Ini minta tolong jangan diulang ya, buat teman-teman semua yang menghadiri kajian dimanapun berada. Tolong jangan menghalangi kendaraan orang karena ini kadang bermasalah dan akibatnya ya seperti ini. Kita terpaksa mengangkat kajian. Satu kali lagi saya ulang. Mobil dengan plat nomor B 1597 KDY. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ahwan Ustaz. Dalam riwayat lain, kita di riwayat yang pertama tentang masuk Islamnya. Dan kita sudah korek beberapa pelajaran penting di situ. Ya. Diriwayatkan juga dari Abi Dzar, ini riwayat yang kedua. Beliau mengatakan bahwasanya aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Berarti menandakan beliau adalah orang-orang yang awal masuk Islam. Orang yang awal masuk Islam. Bisa bermakna orang yang keempat maksudnya adalah orang yang keempat selain daripada orang-orang terdekat Nabi. Karena orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar, sahabat terdekatnya. Dari kalangan orang dewasa laki-laki, kalangan dewasa wanita adalah Khadijah, kalangan dewasa laki-laki Abu Bakar, kalangan anak-anak adalah Ali radhiyallahu anhu, di kalangan hamba sahaya itu Zaid bin Haritha ya. Kemudian baru masuklah Islam sahabat-sahabat yang lain, karena di hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar, di hari itu juga Abu Bakar langsung mendakwahi Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ini semua masuk Islam di hari yang sama. Berarti kemungkinan besar perkataan Abi Dzar radhiyallahu anhu ini adalah maksudnya adalah orang-orang yang dia kenal. Dia adalah orang keempat yang masuk Islam di hari dia masuk Islam. Namun sebelumnya sudah banyak yang masuk Islam. Ya, sebelumnya sudah ada atau sudah banyak yang masuk Islam. Karena nanti kita akan dengarkan dalam beberapa riwayat yang akan kita bacakan, Abi Dzar sempat ya selama sebulan penuh, 30 hari 30 malam itu belum mendapatkan informasi tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Itu di riwayat yang akan kita sampaikan nanti. Baru kemudian beliau bertemu Nabi dan kemudian masuk Islam. Berarti di fase 1 bulan itu sudah cukup banyak orang yang masuk Islam sebelumnya. Jadi potongan dia mengatakan aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Maksudnya yang dia tahu di hari dia masuk Islam. Ya. Sebelumku terdapat 3 orang
lain yang masuk Islam. Lalu aku datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Salamun alaik, wahai Nabi Allah. Maksudnya mengucapkan salam. Lalu aku masuk Islam. Aku melihat ada kegembiraan di wajah beliau. Lalu beliau bertanya, siapa kamu? Aku mengatakan, aku adalah Jundab, seorang lelaki dari Ghifar. Maka aku melihat ada keterkejutan dan kekhawatiran di wajah Rasulullah SAW karena di kalangan suku Ghifar ada yang sering atau pernah merampok barang-barang milik jemaah haji. Karena memang mereka terkenal suku perampok. Maka Nabi SAW khawatir ya dengan masuk Islamnya orang ini. Tentu bukan khawatir karena tidak menerima. Tetapi sempat kaget ada suku yang terkenal perampok tapi masuk Islam. Nah seperti itu gambarannya. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, tentu riwayat nomor 2 ini ada footnote nomor 4, dikatakan diriwayatkan oleh At-Tabarani di nomor 1617 dan lafadznya adalah setelah perkataannya laki-laki dari Bani Ghifar, seakan-akan beliau SAW tersentak dan ingin kiranya aku berasal dari kabilah atau suku selain daripada yang aku berasal darinya. Hal itu karena aku berasal dari kabilah yang biasa merampas barang-barang jemaah haji dengan tongkat yang melengkung atasnya ya milik mereka. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim hingga perkataan lalu aku melihat kegembiraan di wajah beliau. Ini disahihkan juga oleh Imam Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Riwayat yang lain, Abi Dzar berkata kepada adiknya bernama Unais, cukupkan bekal untukku. Aku akan pergi dan melihat langsung Nabi itu. Lalu aku datang ke Mekah, kemudian aku memandang lemah seorang laki-laki dari mereka, maksudnya dari orang-orang Quraisy. Lalu aku berkata, ya, mana orang yang kalian kira orang Sabi' itu? Maksudnya seakan-akan dia ingin menunjuk Nabi SAW sebagai Sabi'. Ya. Lalu orang-orang Mekah atau orang yang justru tadi aku anggap remeh itu mengatakan orang inilah yang Sabi'. Maksudnya ditunjuklah Abi Dzar, dialah orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Maka serentak warga lembah-lembah Mekah melempariku dengan segumpal tanah liat dan tulang. Hingga aku tersungkur pingsan. Lalu aku bangun seakan-akan aku patung pancang merah. Maksudnya penuh dengan luka. Ya, karena semuanya darah. Maka aku pergi menuju sumur Zam-Zam. Lalu membasuh darah dari tubuhku dan meminum airnya. Wahai putra saudaraku, aku tinggal di Mekah selama 33 hari. Ya, 30 hari 30 malam tanpa memiliki makanan selain air Zam-Zam. Jadi riwayat tentang Zam-Zam itu adalah air sekaligus makanan yang mengenyangkan keluar dari riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wahai putra saudaraku, maksudnya pada saat beliau menyampaikan riwayat ini kepada Unais, ya saudaranya. Dia mengatakan, sungguh aku tinggal di Mekah selama 30 hari 30 malam tanpa memiliki makanan selain air Zam-Zam. Karena itu aku menjadi gemuk. Karena minum Zam-Zam saja menjadi gemuk. Karena sudah jaminan Nabi SAW, Zam-Zam memang selain minuman dia juga makanan yang mengenyangkan. Hingga lipatan-lipatan daging perutku menjadi terbagi-bagi. Dan aku tidak mendapati lagi di hatiku denyut kelaparan. Lalu Rasulullah SAW datang kemudian mengusap Hajar Aswad. Ini di hari ke-30 setelah beliau selalu menunggu informasi ada nggak sih yang ceritakan tentang Nabi. Berarti kemungkinan tadi riwayat pertama yang Ali bin Abi Thalib menemui Abi Dzar itu adalah di hari ke-30-nya. Karena di hari itulah dia masuk Islam. Lalu kemudian di hari ke-30 Rasulullah SAW datang kemudian mengusap Hajar Aswad. Lalu tawaf mengelilingi Ka'bah bersama para sahabatnya kemudian sholat. Tak kala ia selesai sholat maka aku adalah orang pertama yang mengucapkan salam kepada beliau. Yaitu dengan ucapan salam Islam. Aku berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Maka beliau pun menjawab wa alayka wa rahmatullah. Kemudian beliau bertanya kepadaku, maksudnya Rasulullah SAW bertanya kepada Abi Dzar, siapa kamu ini? Aku menjawab, aku dari Bani Ghifar atau suku Ghifar. Lalu beliau mengangkat tangannya kemudian meletakkan jari-jarinya ke dahinya. Seakan-akan orang yang kaget. Ya. Lalu aku berkata dalam hati, tanda kutip beliau seakan-akan tidak suka aku berasal dari Bani Ghifar. Lalu aku mulai meraih tangannya namun sahabat-sahabatnya mencegahku. Ia lebih tahu tentang beliau dariku. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, sejak kapan engkau berada di sini? Maka Abi Dzar menjawab, aku sudah berada di sini sejak 30 hari 30 malam. Lalu beliau pun berkata, siapa yang memberimu makan? Maka aku menjawab, aku tidak memiliki makanan selain air Zam-Zam.
Lalu aku menjadi gemuk hingga lipatan-lipatan daging perutku menjadi terbagi-bagi dan aku tidak mendapati lagi di hatiku denyut kelaparan. Maka beliau SAW mengatakan sesungguhnya inilah sebab keluar keutamaan Zam-Zam dari kejadian ini. Kata Nabi SAW, sungguhnya Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Ia adalah makanan yang mengenyangkan. Lalu Abu Bakar pun berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah aku memberinya makan malam di hari ini. Nah, dari riwayat ini tentu banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Kalau kita sinkronkan antara riwayat-riwayat tadi, jadi saya katakan ya selama 30 malam memang Abi Dzar belum mendapatkan informasi tentang Nabi SAW. Dia juga tidak mau nanyakan. Di hari ke-30 lah dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang tadi mengajak bertemu dengan Nabi. Bisa juga di hari ke-30 itulah bertemu dengan Nabi SAW secara langsung sebagaimana riwayat ini di mana Nabi SAW menyambutnya dan akhirnya dia masuk Islam. Di sini juga ada pelajaran lain bagaimana kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu di mana beliau langsung memuliakan Abi Dzar setelah dia menawarkan diri untuk masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun pergi dan aku turut pergi bersama mereka. Lalu Abu Bakar membuka pintu kemudian mulai menggenggam untuk kami zabib asal Taif. Ya, zabib itu artinya kismis ya. Yang biasanya direndam, orang-orang Arab biasa begitu direndam di air, dibiarkan beberapa saat. Sampai nanti manisnya kismis itu menyerap di air kemudian dijadikan sebagai hidangan buat tamu. Dan yang terkenal waktu itu dari kota Taif. Kemudian kata Abi Dzar itulah makanan pertama yang aku makan setelah 30 hari 30 malam tidak makan sama sekali. Dan yang aku sisakan yang bisa aku sisakan. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata pada beliau. Sesungguhnya aku telah diarahkan untuk menuju bumi yang ditumbuhi pohon kurma. Maksudnya Nabi SAW yang berkata kepada Abi Dzar, aku telah diarahkan nanti untuk meninggalkan Mekah ini menuju ke satu negeri yang penuh dengan pohon kurma. Aku tidak pernah melihatnya kecuali di Yathrib. Yathrib maksudnya adalah kota Madinah. Apakah kamu mau wahai Abi Dzar menyampaikan tentangku kepada kaummu? Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu bermanfaat untuk mereka dan memberikan pahala bagimu atas jasamu pada mereka. Jadi di sini setelah masuk Islam dan beberapa hari bersama Nabi SAW dia belajar sedikit tentang Islam. Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat kepada dia, kamu jangan tinggal di Mekah. Nanti kalau sudah pindah hijrah ke Madinah kamu baru datang. Sekarang kamu pulang dakwahi kaum kamu saja. Ini perintah Nabi SAW kepada Abi Dzar dan di sini ada peringatan penting ya. Bahwasanya kalau kamu pulang menyampaikan tentang kebenaran Islami dan mereka bisa menerima, kau akan panen pahala mereka. Inilah yang menjadi motivasi terbesar Abi Dzar pulang untuk menjalankan perintah Nabi SAW dan akhirnya tadi sudah kita bahasakan setengah kaumnya masuk Islam di saat dia awal sampaikan, setengah lagi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan akhirnya suku Aslam juga ikut masuk Islam. Lalu kemudian aku mendatangi Unais, kata Abi Dzar adiknya, kemudian ia berkata, apa yang engkau telah lakukan? Maksudnya Abi Dzar setelah itu pulang ke kaumnya. Yang pertama dia temui adiknya yang tadi awal dia suruh untuk mengecek keberadaan Nabi SAW di Mekah. Lalu aku berkata, ya, setelah Unais menemui Abi Dzar, Unais bertanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau dapatkan di Mekah? Maka Abi Dzar mengatakan, yang aku lakukan aku telah masuk Islam dan membenarkan dakwah Islam. Jadi memang dari awal masuk Islam dia sudah komitmen ini kebenaran lalu dia berpegang teguh padanya. Lalu adiknya pun berkata, aku tidak membenci agamamu sebab aku juga akan ikut masuk Islam dan membenarkannya sebagaimana kau telah masuk Islam. Maksudnya Unais masuk Islam di tangan Abi Dzar. Lalu kami berangkat hingga datang kepada suku kami, suku Ghifar. Lalu masuk Islamlah setengah dari mereka. Dan yang menjadi imam solat bagi kami setelah itu adalah yang bernama Ima bin Rukhsah al-Ghifari. Ya, jadi Abi Dzar ajarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian kena suaranya bagus, ya, kemudian dia menjadi imam di suku Ghifar. Ia adalah pemimpin mereka. Lalu yang setengah lagi dari suku itu berkata, jika Rasulullah SAW datang ke Madinah, hijrah nanti ke Madinah, maka kami akan masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka masuk Islamlah setengah yang tersisa dari mereka. Artinya lengkap seluruh suku Ghifar masuk Islam sesuai dengan dakwah Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lalu datanglah kabilah Aslam. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, suku Ghifar adalah saudara kami. Maka kami akan masuk Islam sebagaimana mereka masuk Islam. Karena kejadian ini, maka keluarlah sabda Nabi SAW yang masyhur, Ghifaru ghafarallahu laha. Wa aslamu salamahallah. Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka.
maksudnya karena mereka menerima Islam dan masuk Islam, maka semoga Allah maafkan semua kesalahan mereka. Dan suku Aslam, semoga Allah SWT membuat mereka selalu tentram. Diambil dari kata-kata salim, yang berarti tentram. Demikianlah kata penulis, Abi Dzar radhiyallahu anhu mengemban amanah agama ini di atas pundaknya. Dari sejak kali pertama iman menyentuh renung-renung hatinya dan merasakan cahayanya. Ia menginginkan seluruh alam semesta ini hidup di dalam cahayanya. Setelah itu Abi Dzar radhiyallahu anhu menjalani hidup di tengah kabilahnya sebagai seorang yang zuhud dan taat beribadah hingga terlewatilah perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Tetap dia ada di sukunya mendakwahi kaumnya. Kemudian ia datang kepada Al-Habib, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW di Madinah, lalu dengan setia mendampingi beliau dan meminta izin untuk dapat melayani beliau, maka Nabi SAW pun mengizinkan. Maksudnya beliau hijrah setelah perang Khandaq. Lepas tahun 5 Hijriah barulah Abi Dzar hijrah ke Madinah. Oleh karena itu ini sebabnya kenapa dia tidak ikut di perang Badar, tidak ikut di perang Uhud, tidak ikut di perang Khandaq, karena memang dia masih menjalankan perintah Nabi SAW untuk tinggal di kaumnya. Ya. Kemudian ada subjudul di sini dikatakan, semoga Allah merahmati Abi Dzar, berjalan seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan seorang diri. Ini ada subjudul sendiri, nanti akan kita paparkan panjang lebar isi dan maksud daripada riwayat yang akan kita bacakan dan bagaimana kedudukan riwayat tersebut. Dalam satu perjalanan pada saat pulang dari atau menuju perang Tabuk, ini peperangan terakhir Nabi SAW setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Hawazim, perang Hunain melawan suku Hawazim, suku yang ada di Taif. Peperangan terakhir Nabi SAW adalah perang Tabuk. Di situ pertama kali pasukan muslimin terkumpul sekitar 30.000 orang, semuanya wajib berperang pada saat itu. Dan semuanya ikut kecuali beberapa orang munafik yang memang tidak mau ikut, atau ada sahabat yang punya udzur, dan ada 3 orang sahabat yang memang sempat dihardik selama 53 hari, diantaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu majma'in, itu karena memang tidak ikut berperang pada saat itu. Tapi kita tidak bicara tentang kisah Ka'ab, yang jelas pada saat itu Nabi SAW keluar dan beliau menghitung satu persatu sahabatnya, karena beliau khawatir kalau ada yang tidak keluar kena murkahnya Allah, karena di saat itu wajib. Maka ada beberapa sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah fulan tidak ada, ya Rasulullah fulan tidak ada. Maka Nabi SAW mendata mereka. Sampai disebutkan ada yang mengatakan Abi Dzar tidak ada bersama kami ya Rasulullah. Waktu mendengar perkataan itu, Abi Dzar hijrah ke Madinah setelah perang Khandaq. Maka Nabi SAW khawatir, dia baru hijrah, kemudian dia bisa di akhir peperangan Nabi tidak ikut, ini berbahaya buat dia. Maka Nabi SAW keluarkan statement yang masyhur, kalau seandainya dia baik, maka Allah akan datangkan dia kepada kalian. Kalau dia buruk, maka Allah telah selamatkan kalian dari keburukannya. Ternyata subhanallah dari kejauhan pada saat pasukan sedang istirahat, ada seseorang yang muncul jalan kaki dengan memikul sendiri bendahnya. Itu adalah Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jadi rupanya di tengah jalan yang membuat Abi Dzar telat mengikuti perjalanan perang Tabuk itu karena untanya lambat jalan. Setiap kali dia coba turun, ya dia berikan minum, berikan diistirahatkan, tetap aja sama. Sampai akhirnya dia lihat pasukan sudah tidak terlihat lagi, maka dia tinggalkan untanya, kemudian dia jalan kaki menyusul Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari kejauhan pada saat terlihat ada bayangan orang, sebagian sahabat mengatakannya, Rasulullah ada orang yang datang menyusul jejak jalan kita. Kata Nabi SAW, semoga dia Abi Dzar. Maka setelah terlihat ternyata betul Abi Dzar, disitulah Nabi SAW mengatakan, rahimallahu Aba Dzarrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abi Dzar, ia berjalan seorang diri, ia meninggal dunia seorang diri dan dibangkitkan seorang diri. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Namun setelah saya telusuri riwayat ini, teman-teman sekalian, kita akan bagi menjadi 2 penjelasan di sini. Kalau kasus Abi Dzar terlambat mengikuti pasukan karena untanya lambat, itu riwayat dipegangi oleh umumnya ulama. Artinya riwayat ini memang bisa terjadi. Tetapi riwayat yang potongan yang kedua, perkataan Nabi SAW yang mengatakan semoga Allah merahmati Abi Dzar, dia berjalan sendiri, dia meninggal sendiri, dibangkitkan sendiri, ini riwayat yang lemah. Ini riwayat yang lemah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan riwayat ini tertolak. Ya. Oleh karena itu kalau baca buku teman-teman sekalian, usahakan tuntaskan. Ya. Karena di buku ini kita tidak disebutkan tentang kedudukan riwayat ini. Tadinya saya coba telusuri, kira-kira apa maksud sabda Nabi SAW ini.
Setelah saya dapatkan referensi-referensinya ternyata memang riwayat ini tidak benar. Artinya tidak perlu dibahas. Kenapa ada perkataan Nabi SAW kalau Abi Dzar akan mati sendiri, dibangkitkan sendiri. Karena memang riwayat ini tidak sahih dari Nabi SAW. Namun ini tidak mengurangi tentu kedudukan Abi Dzar radhiyallahu anhum. Kita masuk ke lanjutannya, masih membahas lanjutan ditulis oleh penulis tentang kecintaan dan wasiat Nabi SAW buat Abi Dzar. Bagaimana sih kedudukan Abi Dzar di sisi Nabi SAW? Nabi SAW sangat mencintai Abi Dzar. Salah satu sahabat dicintai adalah Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan ini salah satu contoh yang sangat baik. Di saat kita menemukan ada orang yang tulus berteman dengan kita dan dia ingin selalu mematuhi kebaikan-kebaikan perintah agama, maka orang seperti ini harus kita skala prioritaskan. Ya, karena memang mereka mau komitmen dengan berpegang pada ajaran agama ini. Berbeda kalau ada orang berteman sama kita hanya karena maslahat duniawi saja. Makanya Nabi SAW peduli sekali dengan para sahabat yang memang mau datang belajar dengan ilmu agama, mau benar dengan keimanannya. Dan Nabi SAW saking melihat keseriusan Abi Dzar dalam belajar agama, kemudian betul-betul menguasainya karena dia tulus. Seperti teman antum hadir begini. Kalau orang ikhlas ingin mencari ilmu, maka dia akan dia haus dengan ilmu itu. Apa nih setiap kata, setiap ungkapan, setiap riwayat, apa yang bisa menyentuh iman kita berusaha untuk menangkapnya. Dan itu akan berbekas karena orang niatnya menuntut ilmu, itu beda. Maka ini ada nilai tersendiri. Nabi SAW sering menilai sahabat-sahabat yang seperti ini. Dibandingkan orang datang hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya meramaikan, hanya sekedar supaya dianggap pernah sudah bisa hadir. Itu berbeda sekali. Dari niat saja sudah berbeda, manfaat akan didapatkan. Maka Nabi SAW mengatakan perkataan yang masyhur, ma adhallatil khadra'u wala aqallatil ghabra'u min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzarrin shibhu Isa bin Maryam. Tidak pernah langit menaungi dan bumi memikul orang yang memiliki gaya berbicara yang lebih tulus dan lebih setia daripada Abi Dzar. Ia sangat mirip dengan Isa putra Maryam. Ya, ini berarti pujian Nabi SAW yang luar biasa, menunjukkan memang Abi Dzar dengar, kemudian faham, lalu dia amalkan. Dan betul-betul komitmen berpegang pada itu. Maka Nabi SAW memuji, dan ini pujian, kalau digunakan dalam bahasa Arab ini, berarti pujian, puncak pujian terhadap kedudukan seseorang dengan bahasa ini. Saya tidak pernah melihat ada orang yang dinaungi oleh langit, dan juga dipijaki oleh gunung, oleh bumi, seperti orang seperti ini. Maksudnya, ya, ada orang yang hidup di atas bumi ini, langit atas atapnya dan bumi adalah tempat pijakannya yang lebih baik daripada orang ini. Biasa puji-pujian yang sangat tinggi bagi seseorang. Dan Nabi SAW memuji Abi Dzar dengan bahasa itu. Lalu disebutkan yang paling mendasar adalah ketulusannya dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan nasihat, ya, dalam mengamalkan ilmunya. Dan juga lebih setia. Sekali berpegang pada Islam, setia selamanya. Seperti Abi Dzar. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang seperti dia. Lalu diserupakan dia dengan Isa putra Maryam alaihissalatu wassalam. Jadi diserupakan dengan Abu Bakar saja, dengan Umar saja sudah cukup luar biasa. Apalagi kalau diserupakan dengan Nabi. Ya. Juga sabda Nabi SAW, hadis yang tadi sempat kita sebutkan di awal pembukaan, man sarrahu an yandura ila tawadu' Isa bin Maryam falyandur ila Abi Dzar. Siapa yang mau lihat, ya, dan senang langsung menyaksikan tawaduknya Isa alaihissalam, maka dia lihat kepada Abi Dzar. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih tawaduknya Ustaz? Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Tidak ada manusia seperti beliau. Semua kita melalui sperma. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan seperti Adam. Dari tanah lalu ditiupkan ruh, selesai. Begitu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ini kedudukan sendiri. Bukan berarti kita katakan Nabi Isa lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW, tidak. Kita sebagai seorang muslim tetap yakin Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik, pemimpin anak Adam. Gitu kan? Tapi ini ada kemuliaan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak pernah berbangga-bangga. Ini loh, saya satu-satunya manusia yang tidak melalui sperma. Tidak pernah. Itu tawadhu namanya. Ya. Merendahnya di situ. Kemudian beliau juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisa menyembuhkan orang tuli dan bisu. Gitu kan? Bisa membentuk dari tanah, bentuk seperti hewan lalu dikatakan hidup-hiduplah. Jadi banyak keutamaan yang beliau miliki. Tapi tidak pernah ditemukan Nabi Isa AS berbangga-bangga dengan mukjizat yang Allah berikan itu. Maka diistilahkan dengan tawadu'
Isa alaihissalam. Nah, Abi Dzar seperti itu. Tidak pernah dia berbangga-bangga misalnya mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi terlihat dari realisasi agama dalam kehidupan dia itu menunjukkan dia sangat komitmen dengan kebenaran. Dan orang yang jujur dengan ilmunya dan amalnya tapi tidak pernah berbangga-bangga dengan itu. Itu yang dimaksud dengan tawadhu dia. Dan Abi Dzar menukil sebuah nasihat dari Nabi SAW. Dan ini riwayat yang masyhur dari beliau, riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Itu ada di halaman 426. Beliau berkata, "Awsani khalili bisab'in." Kekasihku Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku 7 pesan. Yang pertama, amarani bihubbil masakini wad dunuwi minhum. Bahwasanya kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan dan menyuruhku agar mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Jadi kalau orang mau mencontohi Abi Dzar, contohi ini. Ya. Bagaimana seseorang muslim mengambil pelajaran dari figur yang luar biasa ini yang Nabi mengatakan dia adalah manusia terbaik yang pernah dinaungi oleh langit dan juga dipijaki oleh bumi. Dan mirip sama Nabi Isa, dia menyampaikan wasiatnya. Dia mengatakan, saya ini diwasiatkan oleh Nabi 7 pesan. Artinya saya selalu komit menjaga. Kalau kalian mau, ikutin ini. Maka yang pertama adalah selalu mencintai, memberikan perhatian, berbaur dengan orang-orang miskin dan peduli dengan keadaan mereka. Ya. Dalam Islam, kalau orang fakir itu tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Kalau orang miskin masih punya pendapatan tapi kurang. Jadi fakir sama miskin beda. Makanya dari 8 penerima zakat, golongan pertama fakir, golongan kedua miskin. Kalau kita kan biasa digabung fakir miskin, padahal sebenarnya ini beda penjelasan definisinya mereka. Jadi orang miskin itu semua orang yang punya pendapatan tapi masih kurang. Jadi bisa saja orang yang bekerja, misalnya gaji dia 2 juta, tapi kebutuhan rumahnya 5 juta. Dia harus selalu utang tiap bulan. Ini masih orang miskin walaupun punya pekerjaan. Dan mereka termasuk mustahik, orang yang pantas untuk menerima zakat. Ya. Kalau orang miskin saja disuruh perhatikan, apalagi orang fakir. Lebih pantas kan gitu. Orang yang punya pendapatan saja tapi kurang, kita disuruh perhatikan, peduli dengan mereka, apalagi orang-orang fakir. Ya. Ini pesan pertama. Kemudian yang kedua, pesannya adalah wa amarni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Dan aku juga disuruh agar melihat orang yang di bawahku dan tidak pernah melihat orang yang di atasku. Dalam kurung dalam hal duniawi. Ya. Maksudnya selalu agar bisa bersyukur lihat orang yang di bawah. Misalnya kita naik motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Maka kita tidak akan bersyukur dengan motor tersebut. Kita akan selalu anggap remeh. Tapi lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita pakai mobil misalnya tahun 2020 misalnya. Jangan lihat orang yang punya mobil tahun 2023 misalnya. Karena kita tidak akan bersyukur. Jangan lihat orang lihat di atas. Lihat orang yang di bawah kita. Ya. Selalu lihat orang yang di bawah kita. Paras wajah, warna kulit, postur tubuh, keadaan ekonomi, apa saja. Lihat selalu orang yang di bawah kita. Sehingga kita selalu melihat nikmat Allah itu besar. Maka dengan begini kita bisa selalu bersyukur. Kenapa orang banyak tidak bersyukur? Karena selalu melihat orang yang di atasnya dia. Jadi nikmat yang ada padanya selalu kecil. Apakah kelebihan fisik yang Allah berikan, apakah kelebihan ilmu, apakah kelebihan harta dan seterusnya. Pesan ketiga Nabi SAW kepada Abi Dzar adalah wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Dan juga aku diwasiatkan agar tidak meminta sesuatu apapun kepada seseorang. Maksudnya jangan mengemis. Ini bukan masalah minta tolong ya. Kalau kita minta tolong, dibantu sesuatu tidak ada masalah. Tapi jangan pernah mengemis. Padahal sebenarnya mampu. Ya, dalam riwayat lain kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Ya. Tapi kita boleh komitmen sebagai seorang muslim, berikan jasa kita, kita pun akan mendapat imbalan. Kecuali dalam keadaan darurat, kita terlilit utang, sakit, tidak memungkinkan kita butuh bantuan, tidak ada masalah. Tapi kalau hidupnya mengemis ini nggak boleh. Dalam Islam hukumnya haram. Kalau antum masih bisa punya makanan hari itu 1 kali saja. 1 kali makan nggak boleh minta-minta. Nggak boleh minta-minta. Hukumnya haram dalam Islam. Kemudian wasiat yang keempat. Wa amarani an asilar rahima wa in udbirtu. Dan aku juga diperintahkan agar selalu menyambung silaturahim. Hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan kerabat. Sekalipun aku ditinggalkan oleh mereka.
dicuekin oleh mereka. Pernah ada sahabat berkata begini, ya Rasulullah, bagaimana ya, keadaan saya atau apa yang harus saya lakukan? Sanak kerabat saya coba nyambung hubungan sama mereka, mereka memutusku. Ya. Saya baik sama mereka, mereka malah kasar. Kata Nabi SAW, kalau betul apa yang kau ucapkan, maka seakan-akan engkau telah ya, memasukkan ke dalam mulut mereka, itu api neraka atau panasnya api neraka. Atau kama qala Nabi SAW. Tapi yang jelas di sini wasiat Nabi SAW yang keempat adalah selalu silaturahim. Kita sudah tahu juga hadis Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia harus melanjutkan silaturahim. Pesan kelima, wa amarani an aqulal haqqa wa in kana murra. Dan aku diperintahkan untuk selalu komitmen menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Dan ini satu ciri khas seorang muslim. Tidak pernah peduli. Mau celaan manusia, mau dianggap jelek, terserah di mata manusia. Yang penting saya jujur. Mengucapkan kebenaran walaupun pahit. Dan sudah sering kami sampaikan kalau antum jujur di saat itu, mungkin pahit awalnya, tapi setelah itu tidak akan ada jadi PR lagi seterusnya. Karena sudah disampaikan apa adanya. Ini wasiat yang kelima. Wasiat yang keenam, wa amarani alla akhafu fillahi laumata laim. Dan aku ya tidak perlu takut celaan orang yang ya tidak perlu aku takut celaan dalam membela agama Allah. Selama itu benar, Islam, ya, iman, sunnah Nabi SAW diperjuangkan. Tidak perlu khawatir dengan celaan orang. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa an ukthira min la haula wa la quwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtil arsh. Dan aku memperbanyak mengucapkan zikir la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, sebab ia termasuk kekayaan yang terpendam di bawah arsh. Ya, riwayat ini riwayat Imam Ahmad tadi saya bilang dengan sanad hasan. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abi Dzar. Ya, kalau kita ingin jelaskan satu persatu panjang sekali ini, bisa diambil banyak sekali pelajaran dari 7 wasiat ini saja sudah bisa, satu wasiatnya bisa menjadi satu tema ceramah. Bagaimana dengan 7 wasiat? Tapi kita berjalan secara umum dulu, ya, kita jelasin. Yang penting kita sudah tahu bagaimana Abi Dzar menjalankan kehidupan dia dari wasiat Nabi SAW dan dia sampaikan ini yang dia pegangi selama dia hidup. Juga Nabi SAW pernah berkata kepada Abi Dzar, ini tentang nasihat Nabi SAW kepada Abi Dzar dan perlu dijelaskan riwayat ini agar jangan ada salah faham sehingga menilai negatif beliau radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW kepada Abi Dzar, sekalipun dia kuat secara fisik dan juga pemberani, tapi Nabi pernah bilang, ya Aba Dzarrin inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Wahai Abi Dzar, sungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah dan sungguhnya aku mencintai bagimu apa yang aku cintai bagi diriku, dan janganlah kamu menjadi seorang pemimpin. Nasihatku, jangan kau menjadi pemimpin untuk 2 orang. Maksudnya kau jadi panglima perangkah, pemimpinkah. Ya. Dan juga jangan kamu mengelola harta anak yatim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ada penjelasan yang menarik dari riwayat ini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan ini dimaknai atau difahami sebagai kelemahan pendapat. Ya, maksudnya kelemahan pendapat di sini. Sebab jika ia, maksudnya Abi Dzar, karena dermawannya, kalau dia mengelola harta anak yatim, maka pasti dia akan infakkan semua di jalan Allah. Jadi bukan berarti negatif. Nah, sabda Nabi SAW kepada Abi Dzar, aku melihat kamu lemah wahai Abi Dzar, maksudnya kamu lemah ya dalam ya membagi keputusan-keputusan sehingga kamu bisa langsung mengelolanya kepada satu titik saja. Sementara pemimpin tidak bisa seperti itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang difahami adalah kelemahan pendapat kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sebab jika ia mengelola harta anak yatim pasti ia akan infakkan semua di jalan Allah. Lalu ia membiarkan anak yatim bisa sebagiannya kelaparan. Telah kami sebutkan bahwa ia tidak membolehkan penyimpanan emas dan perak. Abi Dzar itu salah satu sahabat yang mengeluarkan fatwa tidak boleh siapapun muslim menabung emas dan perak. Setiap ada harus keluarkan. Karena kalau dia simpan maka akan dihisap oleh Allah hari kiamat. Dia selalu mau umat Islam tidak punya tabungan. Udah semuanya harus berinfak. Ya. Sementara Rasulullah SAW kata Imam Az-Zahabi menghendaki orang yang menjadi pemimpin bagi orang yang banyak adalah orang yang bersikap lemah lembut dan pandai mengatur.
Jadi dia bisa bijaksana dalam mengatur pengelolaan harta anak yatim. Atau dia jadi pemimpin, dia harus tahu mana yang dia harus keluarkan untuk kebutuhan negara, mana yang harus untuk staf pegawai, mana untuk masyarakat dan seterusnya. Sementara Abi Dzar dikenal orang yang sangat tegas. Sebagaimana yang kami sebutkan. Karena itulah beliau SAW menasehatinya. Bahkan Nabi SAW saking tingginya kedudukan Abi Dzar seringkali memanggilnya untuk duduk bersama-sama dan dekat dengan beliau. Dan Abi Dzar meriwayatkan sebuah riwayat, dia mengatakan, aku pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledai. Beliau memasang pelana atau kain beludrunya. Dan ini menandakan Nabi SAW sangat dekat dengan Abi Dzar. Baik, kita masuk sekarang tentang kedudukan Abi Dzar di hati para sahabat. Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang Abi Dzar radhiyallahu anhu. Maka Ali berkata, ia menangkap ilmu yang susah untuk ditangkap. Maksudnya orangnya cerdas sekali. Apapun yang disampaikan tentang ilmu agama dia paling mudah memahaminya. Bersemangat selalu dalam belajar agama. Antusias dalam menuntut ilmu. Banyak bertanya apa yang belum dia fahami. Dan sulit untuk menyingkap kedalaman ilmu yang ada pada dirinya. Maksudnya saking dalamnya ilmunya. Sampai sulit sekali kita mau mengukur ilmunya Abi Dzar sampai di sini. Ini perkataan Ali. Dan Ali juga mengatakan tidak tersisa lagi seorang pun yang tidak peduli pada celaan orang dalam rangka membela hak Allah Subhanahu wa taala selain Abi Dzar, bahkan tidak juga diriku. Kemudian ia pun menepuk dadanya dengan tangannya. Kalau Ali bin Abi Thalib yang merupakan satu dari 10 sahabat yang masuk surga, anak mantu Nabi, dan kita sudah pernah bahas panjang lebar 2,5 jam atau 3 jam tablik akbar tentang beliau, bagaimana kedudukan manusia mulia ini, itu bisa memberikan pujian seperti ini, lalu bagaimana kira-kira kedudukan Abi Dzar? Ini berarti pujian yang sangat luar biasa, menandakan memang Abi Dzar orang yang komitmen dengan ilmu, luas ilmunya, sehingga susah untuk diukur kadar ilmu dia. Berikut juga dia adalah orang yang tidak pernah peduli terhadap celaan orang untuk membela Allah dan Rasulnya dan agama Islam ini. Kata penulis, tak kala Rasulullah SAW meninggal, Abi Dzar tidak sanggup lagi hidup di Madinah, maka dia pun akhirnya menghabiskan waktunya di tempat yang lain. Tepatnya di masa Utsman bin Affan, ia sempat singgah di Damaskus, kemudian dia pun melihat banyak orang pada saat itu cenderung dengan dunia, maka Abi Dzar bangkit untuk menasehati beliau. Dan beliau menghabiskan umurnya di sebuah kota namanya Rabza, ya. Atau Rabza. Rabza ini teman-teman sekalian, ada beberapa orang menukil kisah tentang Abi Dzar dan dibantah oleh penulis dalam buku ini. Jadi ada sebagian orang mengistilahkan Abi Dzar dilempar oleh Utsman bin Affan atau diasingkan. Ini keliru. Kita perlu jelaskan di sini, dan penulis mengangkat panjang lebar tentang masalah kejadian tersebut. Jadi di masa kekhilafan Utsman bin Affan, Abi Dzar sempat ke Damaskus, dan waktu itu gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in, sepupu Utsman bin Affan. Waktu itu sempat terjadi perselisihan pendapat antara Abi Dzar dengan Muawiyah dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dalam surah At-Taubah ayat 34. Terjemahannya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Di sini Muawiyah mengatakan ayat ini turun khusus untuk ahli kitab, bukan untuk umat Islam. Menceritakan tentang kondisi mereka yang tidak boleh menyimpan emas dan perak. Namun pada saat itu Abi Dzar memiliki pendapat yang berbeda. Abi Dzar mengatakan tidak. Ayat ini turun buat ahli kitab dan turun buat kita juga. Maka Muawiyah pada saat itu khawatir terjadi perselisihan ini didengar oleh umat Islam dan mereka berpecah pendapat. Maka Muawiyah menulis surat kepada Utsman bin Affan. Maka Utsman pun akhirnya mengundang Abi Dzar untuk datang ke Madinah. Pada saat datang ke Madinah, maka Utsman bin Affan pun menemui Abi Dzar. Kemudian meluruskan tentang masalah perselisihan pendapat tersebut. Kemudian dinukil kisah yang menarik di sini, Abdullah bin As-Samit berkata, Abi Dzar dan sejumlah orang dari suku Ghifar sempat menemui Utsman bin Affan dari pintu yang tidak biasa ditemui. Maksudnya dari pintu, ada pintu rumah Utsman bin Affan, ada pintu khusus untuk orang-orang masuk, ada pintu khusus untuk keluarganya. Maka sempat Abi Dzar dan beberapa orang suku Ghifar menemui Utsman dari pintu yang biasa untuk keluarga Utsman saja.
Lalu kami khawatir waktu itu Utsman marah terhadap Abi Dzar karena terjadi perselisihan pendapat dengan Muawiyah. Lalu pada saat itu sampailah Abi Dzar masuk dan mengucapkan salam. Kemudian ia memulai dengan sesuatu dengan mengatakan, apakah engkau mengira aku termasuk dari mereka wahai Amir Mukminin? Jadi waktu itu Abi Dzar ingin meluruskan kalaupun sampai ada pemahaman Utsman bin Affan karena perselisihan pendapat antara dia sama Muawiyah dalam tafsir surah At-Taubah ayat 34 tadi membuat umat Islam jadi kacau dan akhirnya dianggap Abi Dzar sebagai khawarij atau membangkang sebuah keputusan dari pemerintah, maka Abi Dzar mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah Anda mengira saya termasuk golongan mereka? Maksudnya orang-orang khawarij yang akan membangkang dan keluar untuk membantah Anda. Demi Allah, aku bukan bagian dari mereka. Maksudnya kaum khawarij. Dan aku juga tidak pernah menemui mereka. Andai kata engkau perintahkan kepadaku agar menggigit kedua urat lutut tunggangan unta atau tunggangan dalam kurung unta, pastilah aku menggigit keduanya hingga maut menjemputku sementara aku dalam kondisi menggigit tersebut. Maksudnya di sini Abi Dzar ingin menjelaskan kepada Utsman bin Affan, sebelum Utsman menjelaskan kenapa dia diundang, dia mengatakan kalau Anda punya persepsi wahai Amir Mukminin, saya termasuk orang yang membangkang dengan kepemimpinan Anda, maka Anda keliru. Demi Allah saya bukan kaum khawarij tersebut. Dan sebagai bentuk komitmen saya akan patuh pada pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, kalau Anda suruh saya sekarang gigit uratnya, ada salah satu urat di kaki unta tungganganku, sebagai bentuk perintah pemimpin saya akan patuhi. Saya akan gigit dan saya tidak akan lepas gigit saya dari kaki unta itu sampai saya mati. Kalau memang itu perintah Anda sebagai pemimpin karena bentuk kepatuhan gitu ya. Maka Utsman mengatakan engkau benar. Wahai Abi Dzar, sesungguhnya kami mengirim utusan kepadamu agar kamu datang. Tidak lain hanya untuk satu kebaikan. Lalu Utsman meluruskan mengatakan bukan karena itu. Saya memanggilmu bukan karena kamu dianggap pembangkang. Ya. Namun agar engkau tinggal bertetangga dengan kami di kota Madinah. Kami membutuhkanmu di sini. Seakan-akan Utsman mengatakan daripada kamu di negeri Syam, kamu punya ilmu yang luas, mengajar di Madinah dan dekat dengan saya sebagai raja. Maka Abi Dzar mengatakan aku betul-betul tidak membutuhkan itu. Maksudnya tidak butuh untuk Anda khususkan aku di Madinah gitu kan. Kemudian ia meminta izin untuk tinggal di satu wilayah namanya Rabza. Seraya mengatakan izinkan aku tinggal di Rabza. Maka Utsman mengatakan baiklah kami mengizinkanmu. Lalu kami akan mengirimkan untukmu beberapa ekor unta dari unta-unta sedekah. Di mana unta-unta itu pergi merumput di pagi hari dan sore hari. Kemudian kembali kepadamu agar engkau dapat memanfaatkan susunya. Jadi kalau kau tidak mau tinggal bersama kami sehingga kami bisa berikan kamu gaji. Kami penuhi kebutuhanmu di Madinah. Ya udah kamu kalau mau ke Rabzah silakan. Itu pilihan kamu. Tapi kami akan berikan bantuan kamu unta. Ya, pada saat itu unta itu termasuk harta yang paling baik gitu ya. Sehingga kamu bisa ambil manfaat darinya, itu jadi hakmu. Kamu juga bisa perah susunya, bisa makan dagingnya, bisa kamu ternak perbanyak misalnya. Maka Abi Dzar mengatakan ini menunjukkan kezuhudannya. Dia mengatakan, aku tidak membutuhkan semua itu. Cukuplah bagi Abi Dzar sedikit kawanan unta miliknya sendiri. Tidak perlu dibantu lagi. Kemudian ia pun keluar seraya berkata, berhati-hatilah wahai kaum Quraisy, silahkan nikmati dunia kalian. Kami tidak membutuhkan itu, biarkanlah kami dan agama kami. Maksudnya saya akan pergi sekarang, tapi hati-hati wahai Quraisy. Dia nasihatin kaum Quraisy yang kebetulan memang waktu itu ada Utsman bin Affan dan umumnya tokoh-tokoh pemimpin di Madinah. Dia mengatakan saya mau tinggalkan, silahkan nikmati sekarang kedudukan kalian, harta kalian. Tapi ingatlah ya sesungguhnya kalau kami tidak butuh semua itu. Kalaupun saya memberikan nasihat semua karena agama, tidak ada yang lainnya. Dan biarkanlah kami dengan komitmen agama kami ini. Kemudian Ghalib Al-Qahtan atau Al-Qattan tepatnya rahimahullah berkata, aku pernah bertanya kepada Al-Hasan Basri, apakah Utsman telah membuang Abi Dzar? Maka ia mengatakan tidak, aku berlindung kepada Allah dari tuduhan tersebut. Berarti menandakan memang cukup banyak juga orang yang menukil seakan-akan Utsman benci kepada Abi Dzar. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Dan Utsman bukan membuang Abi Dzar ke Rabzah, tapi itu permintaan Abi Dzar sendiri. Bila disinggung kata penulis sini kepada Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in yang masyhur rahimahullah, tentang Utsman bin Affan telah membuang Abi Dzar, maka hal itu membuatnya sangat terusik dan ia selalu mengatakan, iya maksudnya Abi Dzar pergi dengan keinginannya sendiri, Utsman tidak pernah membuangnya. Ini tambahan informasi ditambahkan oleh penulis tujuannya agar
Jangan sampai syubhat tentang Utsman membuang Abi Dzar itu dibenarkan oleh sebagian orang. Karena cukup banyak orang yang menukil ini. Tujuan kita mempelajari sejarah sahabat untuk mengambil hal-hal positif tentang mereka. Bukan malah kita menukil hal yang negatif. Sehingga akhirnya kita ikut-ikutan menyalahkan siapa yang kita anggap salah. Pernah kita jelaskan itu ya. Di masa kita menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya ini peperangan yang terjadi di antara mereka, maka pendapat umumnya ulama ahli sunnah wal jamaah kita tidak ikut campur dengan apa yang terjadi di antara mereka dan kita tetap meridhokan mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mengatakan semoga Allah memberikan yang terbaik bagi orang yang benar dan orang memaafkan atau Allah memaafkan orang yang salah di antara mereka.